Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa du'ain la yustajabu laha. Amma ba'd. Bapak Ibu serta jamaah kajian hadis di Jumat sore yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama dan yang seharusnya kita utamakan, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keadaan yang aman, keadaan yang damai, hati yang lapang, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita yang berada di Kabupaten Lumajang saat ini, mereka tidak seperti yang hari ini kita rasakan. Mereka dicekam dengan berbagai macam ketakutan, mereka ditinggal sanak saudaranya. Maka kita selaku yang ada di kesempatan hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita yang hari ini sedang ditimpa musibah, ditimpa cobaan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hatinya dan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita yang hadir di kesempatan sore hari ini menjadi orang-orang yang dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap daripada umatmu atau umatku itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Illa man aba, kecuali dia yang enggan untuk mau taat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mengikuti atau mentaatiku, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang enggan atau mengingkari daripada sunnah-sunnahku, dialah orang yang termasuk enggan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu serta jamaah kajian hadis Jumat sore yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf seharusnya yang mengisi adalah Ustaz Suali nggih. Cuman kebetulan tadi pagi kami di WA oleh beliau tidak bisa hadir membersamai kita karena ada tugas di Purbalingga sampai sampai Sabtu malam, informasi yang kami dapat. Maka
beliau mengutus kami, mewakilkan kami untuk bisa bersama-sama belajar bareng bersama Bapak Ibu sekalian di kesempatan Jumat sore hari ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di kesempatan sore hari ini senantiasa membawa keberkahan, senantiasa membawa ketenangan pada diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian hadis kita, hadis Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di pekan yang kemarin kalau tidak salah kita sudah membahas tentang napa Bu? Masih ingat nama boten? Napa Pak? Tentang bid'ah paling simpelnya ya. Kalau kemarin kita sampaikan judulnya adalah Babun Nahyi 'anil bid'ati wa muhdatsatil umuri. Bab yang berbicara tentang larangan untuk berbuat bid'ah serta membuat hal baru yang di situ belum ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kalau tidak salah kita berhenti pada penjelasan tentang pengertian bid'ah secara bahasa dan secara istilah. Masih ingat nggih Bapak Ibu? Masih. Kalau nggak ingat materinya, ingat yang menyampaikan saja Bu. Yang menyampaikan kemarin sinten Bu? Oh saya berarti masih ingat berarti ya. Baik, pekan kemarin kita masih ingat bahwasanya kita berhenti pada pengertian bid'ah baik secara bahasa maupun secara istilah. Nah, kemarin kita juga pernah menyampaikan bahwasanya mengapa kita perlu mengetahui akar daripada bahasa ataupun akar daripada kata bid'ah. Maka hal ini kita sampaikan agar kita tidak salah Bapak Ibu sekalian. Karena kemarin kita sampaikan banyak orang atau banyak mungkin saudara-saudara kita yang lidahnya itu latah Bu. Orang lain menyebut itu bid'ah, dirinya latah tanpa ada dasar, tanpa ada ilmu. Dia ikut-ikutan mengatakan saudaranya ini melakukan bid'ah, padahal nggak tahu bid'ah itu apa. Maka dengan pengertian secara bahasa dan istilah kemarin sedikit dapat kita pahami bahwasanya bid'ah itu seperti ini dan seperti ini. Maka pada kesempatan sore hari ini kita akan mereview sebentar Bapak Ibu sekalian, memurojaah arti daripada kata bid'ah sehingga kita tidak salah untuk mendudukan atau malah salah untuk menghukumi saudara-saudara kita dalam berbuat amal soleh. Bapak Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemarin kita sampaikan bahwasanya pengertian bid'ah ini kita ambil dari salah satu tulisan yang ditulis oleh Ustadz kami, yaitu Ustadz Fajar Ramadhani, atau beliau juga salah satu anggota daripada Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Kemarin pengertian bid'ah secara bahasa apa Bu? Masih ingat nama buatan ini? Saya mau ngecek ingatannya Bapak Ibu sekalian. Apa sudah tersisipi dengan problematika kehidupan apa dereng niki? Pengertian bid'ah secara bahasa niku napa Bu? Napa? Oke. Mengerjakan sesuatu yang baru, di mana sesuatu baru ini dalam hal agama tidak ada dasarnya atau tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngarah gampangnya bid'ah ini sama artinya dengan kata inovasi, membuat hal baru yang mana belum dikerjakan atau dilakukan oleh
orang sebelumnya. Ya, dari kata ba, dal dan kata atau huruf ain. Bada'a, ya, yaitu membuat hal baru yang mana sebelumnya hal baru itu belum ada contoh dan pelaksanaannya dari sebelumnya. Itu pengertian ringkasnya secara bahasa. Kemarin kita juga sudah sampaikan pengertian secara istilah. Nah, kita coba buka-buka catatannya. Secara istilah niku napa, Bu? Kemarin kita sampaikan dua pendapat dari pertama Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Bid'ah niku napa, Bu? Kata beliau napa? Napa, Ibu? Bid'ah adalah syariah. Betul. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-I'tisam, Imam Asy-Syatibi mengatakan bid'ah adalah sebuah cara dalam agama yang mana cara ini dibuat-buat seolah-olah menyerupai agama atau menyerupai syariat. Jadi perbuatan baru yang ada dalam agama dibuat-buat seolah-olah perbuatan ini menyamai dengan syariat atau agama. Itu menurut Imam Asy-Syatibi. Pengertian kedua atau definisi bid'ah yang kedua kemarin kita sampaikan adalah menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan bahwasanya bid'ah adalah hal baru yang diciptakan dalam syariat dan tidak mempunyai dasar atau tidak mempunyai dalil yang kuat yang menunjukkan hal baru tersebut. Jadi kalau Imam Asy-Syatibi mengatakan ringkasnya, hal baru atau sebuah cara yang dibuat-buat menyerupai syariat dalam hal agama. Tapi menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bid'ah adalah hal baru yang mana hal baru ini tidak ada dasarnya atau tidak ada dalilnya daripada Al-Quran maupun As-Sunnah. Itu nanti kita akan dudukan. Lalu bagaimana Ustaz pandangan Muhammadiyah tentang bid'ah? Nanti kita akan sampaikan di kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan tentang bid'ah ini, yaitu tentang dua kelompok yang berbeda pendapat mengenai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelompok ini kita bisa namakan adalah kelompok yang menyebut bid'ah dalam arti sempit, dan yang kedua adalah kelompok yang memberikan definisi bid'ah dalam artian luas. Karena Bapak Ibu sekalian, dalilnya ada, tapi pemahaman dari yang mengambil dalil itu kan bisa berbeda-beda. Betul napa betul? Misal kita punya kita menyuruh anak kita, adik sama kakak, menyuruh untuk melakukan ataupun memerintahkan sesuatu kebaikan. Kadangkala perintah yang kita perintahkan kepada anak-anak kita ditangkap oleh anak-anak kita dengan penangkapan yang berbeda-beda. Mungkin si A memahami, oh perintah ibu itu seperti ini maksudnya. Tapi kakaknya yang lain kadangkala berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh sang ibu.
Maka para ulama terdahulu sampai sekarang Bapak Ibu sekalian dalam memahami sebuah dalil pun berbeda. Ada yang memahami secara luas, ada juga yang memahami bid'ah secara sempit. Maka nanti kita akan dudukan Muhammadiyah posisinya di dalam memahami bid'ah itu di mana? Apakah mengikuti dengan pandangan orang yang mengartikan bid'ah secara luas, atau malah mengikuti atau sejalan dengan pandangan pemahaman kelompok yang mengatakan bid'ah secara sempit. Nah, Bapak Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalil yang bisa kita dapat ambil adalah di kitab Riyadhus Shalihin. Itu yang kemarin kita bacakan, dalil yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya di kitab Riyadhus Shalihin dikatakan an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, wa fi riwayatin lil muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Bahwasanya hadis ini dipahami oleh dua kelompok yang mengatakan bid'ah secara arti luas dan bid'ah secara arti sempit. Maka kalau kita artikan secara terjemahan kan seperti ini Bapak Ibu sekalian, man ahdasa, barang siapa yang membuat hal baru, fi amrina, dalam urusan kami, ma laisa minhu, yang mana perkara baru itu tidak ada dasarnya dari kita atau dari kami, kata Nabi, fahuwa raddun, maka amalan yang baru itu akan tertolak, sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis riwayat Muslim dikatakan man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan suatu amal, laisa alaihi amrina, yang mana amalan ini tidak ada dasarnya pun tidak ada sumbernya dari kami, fahuwa raddun, sama, amalan ini akan tertolak, akan sia-sia, tidak ada keterimaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dipahami hadis ini Bapak Ibu sekalian oleh para ulama, ada yang memahaminya bahwasanya bid'ah secara general atau secara umum semuanya dilarang atau haram dilakukan. Maka pendapat ini dipegangi oleh orang-orang atau kelompok yang mengatakan semua bid'ah adalah sesat. Itu paling tajamnya Pak, karena sebagian saudara-saudara kita ada yang berpikiran seperti itu. Oh, itu saudara kita melakukan amalan kok enggak ada dasarnya, enggak ada sumbernya, langsung diklaim. Maka nanti di hadis yang selanjutnya kita akan bahas juga, setiap setiap bid'ah nanti akan dolalah, akan sesat. Maka orang yang memahami bid'ah secara sempit dengan mengacu di hadis itu, man amala atau man amila amalan laisa minhu fahuwa raddun, itu memahaminya ya sudah, pokoknya segala amalan, segala perkara yang tidak ada contohnya dari kami, raddun, semuanya tertolak, apapun itu, mau yang baik maupun buruk, pokoknya enggak ada contoh dari Nabi, enggak ada sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah, tertolak. Ini bagi kelompok yang mengatakan atau memahami bid'ah secara sempit. Maka ya sudah Bapak Ibu sekalian, kita selaku orang yang mungkin sudah belajar harus bijak sana dalam memahami sebuah perbedaan. Oh, saudara kita tentang pemahaman bid'ah ternyata seperti ini toh. Ya sudah,
lana a'maluna walakum a'malukum. Maka dalam kaidah Bapak Ibu sekalian, kalau sebuah amaliyah itu masih ada perselisihan di kalangan ulama, maka kaidah yang digunakan oleh para ulama adalah lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami ya amalan kami, bagi kalian ya monggo. Kalian memahaminya bid'ah secara sempit monggo, tapi pemahaman kami seperti ini ya monggo. Jadi jangan dibentur-benturkan, ini boleh, ini enggak boleh, langsung di nopo niki? Di adu domba. Lah ini yang menimbulkan perselisihan. Ya sudah, maka dalam kaidah dikatakan kalau amalan itu masih ada perselisihan di kalangan para ulama, kaidah yang kita pakai adalah lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami ya amalan kami, bagi kalian ya amalan kalian. Tapi kalau permasalahan ini sudah menyangkut akidah, menyangkut tauhid, maka kaidah yang digunakan adalah surah Al-Kafirun, lakum di nukum waliyadin. Agama kami ya agama kami, kalian mau mengurusi agama kalian monggo. Jadi seperti itu. Ini kaidah dalam usul fikih seperti itu kalau tidak salah. Bapak Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita kembali, kelompok yang memahami bahwasanya bid'ah secara sempit mengatakan dan memberikan efek semua hal baru yang tidak ada contohnya dari Nabi adalah termasuk bid'ah. Dan nanti kita lihat di hadis berikutnya Bapak Ibu sekalian. Di kitab Riyadhus Shalihin kita bacakan secara ringkas. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dan dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepada beliau, bahwasanya ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi dulu pernah berkhutbah, idza khotoba, maka tatkala beliau berkhutbah, ihtamarrat ainahu, maka matanya memerah Bapak Ibu. Jadi Nabi Muhammad SAW kalau beliau sedang berkhutbah memberikan kalau sekarang ya orasi lah Bapak Ibu sekalian, orasi kepada sahabat-sahabatnya, maka seketika itu ihtamarrat ainahu, mata beliau memerah saking nopo niku semangatnya dalam memberikan semangat untuk para sahabat, sampai-sampai mata beliau memerah. Maka wala sautuhu, dan tinggi meninggikan sautuhu. Apa sautuhu niku? Suaranya. Jadi enggak lembek, enggak datar gitu ya. Maka ini kalau dalam khutbah Jumat, kalau pengen mengikuti sunnah Nabi, ya seperti itu, seperti komandan perang nih Bu. Jadi benar-benar berapi-api. Jadi yang mendengarkan itu orang ngantuk. Nek yang membacakan mohon maaf hanya datar saja. Itu kan kayak sedang mendongengi anak-anak gitu ya. Maka Nabi Muhammad SAW tatkala berkhutbah, beliau sampai ihtamarrat ainahu, merah matanya, wa ala sautuhu, dan nadanya lantang, enggak lembek gitu ya. Maka dikatakan dalam hadis ini. Terus beliau mengatakan atau lanjutannya, wastadadda ghadabuhu, dan semakin memuncak semangat atau seperti amarahnya, hatta ka'annahu mundirun jaisin yakul, seolah-olah atau seperti panglima perang yang akan memimpin sebuah peperangan. Jadi kalau kita melihat perang-perang di film-film niku Bapak Ibu sekalian, panglima perang kalau sedang mengomandoi pasukannya, kira-kira suaranya lantang nopo malah lembek? Lantang, harus lantang. Kalau lembek ya wah, panglima nih wis
anglak-onglok suaranya lembek, ya pasti akan nggak tumbuh semangat daripada pasukan perangnya. Maka dikisahkan Nabi dulu tatkala berkhutbah seperti panglima yang akan memimpin pasukan perang. Maka beliau mengatakan wa yaqulu bu'istu ana wa sa'atu kahataini wa yaqri baina asbi'aihi as-sabi'ati wal wusta wa yaqulu amma ba'd fa inna khairal hadisi kitabullah. Nah, dari hadis ini beliau mengatakan dalam setiap khutbahnya fa inna khairal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, yaitu Al-Qur'an. Wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan wa syarrul umur, seburuk-buruknya daripada perkara adalah muhdatsatuha, yaitu perkara baru yang diada-adakan. Lalu lanjutannya wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Nah, bagi orang yang mengatakan atau berfahaman bid'ah secara sempit, maka menghukumi semua bid'ah adalah sesat, berpegang dari dalil ini. Maka ya sudah, tadi kita sampaikan, kalau mereka menafsirkan, memberikan pemahaman bahwasanya hadis ini menjadi pedoman dan pemahaman mereka semua bid'ah itu sesat, yang monggo. Nanti kita akan bahas secara perspektifnya Muhammadiyah. Jadi dari hadis ini orang yang mengatakan atau berpahaman bid'ah secara sempit mengatakan seluruh bid'ah atau kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah apapun itu, pokoknya hal baru yang enggak ada contohnya dinilai sesat. Wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, dalam hadis lanjutan hadis ini. Dan semua yang sesat adalah tempatnya di neraka. Ini kalau yang berpahaman bid'ah dalam arti sempit. Bapak Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah. Namun hadis ini tidak tidak hanya dipahami secara bid'ah secara sempit. Ada orang-orang atau kelompok yang memahami bid'ah secara luas. Ada yang memahami bid'ah itu secara luas. Nah, Bapak Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa yang menjadikan dasar ataupun argumen bahwasanya orang-orang yang berpegang bid'ah secara luas, kita akan sampaikan bahwasanya argumen pertama. Jadi kalau kita runtut Bapak Ibu sekalian, orang yang berpahaman bid'ah secara sempit, tadi argumentasinya dengan hadis itu, kullu bid'atin dolalah, dan man amila amalan laysa minhu fawaradun, dipahami oleh mereka semua yang tidak dicontohkan Nabi pokoknya bid'ah, dan bid'ah sesat. Itu argumentasinya mereka yang berpahaman bid'ah secara arti sempit. Nah, sekarang kita mau membahas bagi orang yang berpahaman atau mempunyai pemahaman bid'ah enggak diartikan secara sempit, tapi diartikan justru secara luas. Kira-kira argumentasinya nopo? Karena setiap pendapat harus didasari dengan argumen, harus ada dasarnya, enggak asal ngomong asbun ya, bukan asal bunyi, enggak, tapi tetap ada argumentasinya. Nah, bagi orang-orang yang mengatakan bid'ah secara luas atau secara tidak sempit, mereka memberikan argumentasi. Yang pertama,
Argumentasinya adalah kata kullun, kalau ibu tadi baca ya, kullu bid'atin dolalah, kata kullun itu menurut pemahaman kelompok yang berpahaman bid'ah secara luas itu tidak diartikan setiap atau semua. Jadi kalau orang yang berpahaman bid'ah secara sempit mengartikan kata kullu bid'atin, kullunnya itu mengartikannya semua. Jadi enggak ada yang dikecualikan. Tapi bagi orang atau bagi kelompok yang berpahaman bid'ah secara luas mengartikan kullu bid'atin dolalah, kata kullunnya itu diartikan setiap. Jadi kalau setiap, enggak semuanya sesat. Berarti dari ini dapat kita ambil, berarti ada hal baru yang di situ diperbolehkan. Tidak semuanya diharamkan. Maka argumentasinya itu tadi yang pertama. Orang yang mengatakan atau berpahaman bid'ah secara luas mengartikan kata kulun itu bukan semua tapi adalah setiap. Yang kedua, argumentasinya adalah bahwasanya yang dimaksud dalam artian bid'ah, kalau kita merujuk ke dalam pengertian bahasa tadi, baik menurut Imam Asy-Syatibi maupun Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bid'ah dikatakan bid'ah manakala membuat hal barunya itu dalam perkara agama dan syariat. Di luar daripada agama dan syariat atau dalam pengertian Muhammadiyah, luar daripada masalah akidah dan ibadah yang mahdhah, maka boleh kita melakukan hal baru. Maka kalau kita cek di Suara Muhammadiyah ataupun produk-produk tarjihnya Muhammadiyah, maka dalam Muhammadiyah yang dipandang sebagai bid'ah itu adalah perkara dalam masalah akidah dan masalah ibadah mahdhah. Dalam perkara apa Bapak Ibu? Masalah akidah dan masalah ibadah mahdhah. Nek ibadah mahdhah niku napa Bu Pak? Wah, wis kelingan ya Mas ki pelajaran tahun piro niku. Ibadah mahdhah atau ibadah khusus niku napa Bapak Ibu? Wah, gitu pelajaran SD napa nggih Mas nggih atau MTS? Lupa saya Mas. Di dalam buku, saya pernah membaca bukunya, mohon maaf nggak dibawa, itu tentang aplikasi dan metodologi majelis tarjih yang dikarang oleh Profesor Dr. Asmuni Abdurrahman. Dalam Mabadi al-Khamsah atau masalah 5, kalau Bapak Ibu nanti baca, dalam masalah 5 itu salah satunya Muhammadiyah mendefinisikan tentang makna ibadah. Nah, dari definisi itu ibadah dibagi menjadi 2. Ada ibadah yang khusus atau sering kita dengar dengan ibadah mahdhah. Ada yang ibadah yang amah, ibadah yang arti umum atau dalam pelajaran al-Islam bisa disebut dengan ghairu mahdhah. Nah, ibadah yang mahdhah ataupun yang khusus ini adalah ibadah yang mana tata caranya dan perinciannya itu sudah ditetapkan dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Sholat dari awal takbiratul ihram bahkan sebelumnya niat sampai salam itu tata caranya harus sesuai dengan
yang dicontohkan oleh siapa? Nabi. Karena Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Jadi enggak boleh sembarangan. Baik dari takbiratul ihramnya harus benar, rukunya ya harus benar, sujudnya, salamnya, tahiyatnya, semua perinciannya harus nyontoh kepada sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau pernah kita bahas, amalan enggak diterima meskipun kita sudah ikhlas, tapi kalau pengamalannya dan pengaplikasiannya tidak sesuai dengan yang dicontohkan Nabi, amalannya pun akan tertolak. Maka syarat diterimanya amal kan minimal ada 2 Bapak Ibu. Pernah kita sampaikan di sini mungkin dalam kajian Ahad pagi. Yang pertama harus ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua adalah ittiba'ur rasul, mengikuti contoh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kembali. Muhammadiyah memahami bahwasanya bid'ah itu tidak diartikan secara sempit tapi secara luas. Argumentasinya adalah bid'ah dikatakan bid'ah yang dolalah, yang sesat itu manakala bid'ah itu dalam ranah akidah dan ibadah mahdoh saja. Kalau dalam masalah muamalah duniawiyah maka tidak dikatakan sebagai bid'ah, atau dalam ibadah yang ghairu mahdoh. Misal Bapak Ibu sekalian, kita melihat hari ini banyak sekolah-sekolah perguruan tinggi TK ABA gitu ya, didirikan oleh Muhammadiyah. Kira-kira perguruan tinggi sekolah Muhammadiyah TK ABA itu sudah ada di zamannya Nabi nopo dereng Bapak Ibu? Belum ada. Leres napa nggih? Leres nggih? Perguruan tinggi, sekolah, TK, PAUD itu sudah ada di masa Rasulullah SAW nopo dereng? Belum ada. Nah, kalau kita mengatakan bid'ah secara semuanya itu dolalah, lah kalau yang nggak dicontohkan Nabi, nggak ada di zaman Nabi, kok nggak ada sekarang ada, berarti bid'ah dong, kan gitu. Sekolah dulu di zaman Nabi nggak ada, sekarang ada. Kalau berpikirannya bid'ah secara sempit, yang dicontohkan Nabi nggak ada dan sekarang ada disebut bid'ah, berarti sekolah Muhammadiyah bid'ah dong. TK ABA, rumah sakit PKU, kenapa? Rumah sakit belum ada di zaman Rasulullah, apalagi lah lazismu, kira-kira ada apa mboten? Belum ada. Maka kalau berpandangannya sempit, yang dicontohkan Nabi atau semua yang enggak ada di zaman Nabi sekarang ada kok dikatakan bid'ah, ya kalau menurut kita ya agak terlalu berlebihan. Maka dalam hal ini Muhammadiyah sepandangan bahwasanya bid'ah itu diartikan dengan pemahaman yang luas, tidak semata-mata sempit yang enggak ada contohnya di zaman Nabi, pokoknya sesat. Nah, kalau kayak gitu misalkan zaman Nabi kalau haji itu mengendarai apa Bapak Ibu? Mengendarai onta zamannya Nabi. Kalau sekarang kita berangkat dari Demak atau dari Indonesia ke Mekah pakai onta, kira-kira sampai nomor mboten? Sampai Bu, sampai ke akhirat mungkin ya. Kalau ini dipahami secara bid'ah, wah repot. Maka Muhammadiyah berpandangan atau mengambil perspektif bid'ah yang dipahami Muhammadiyah bukan bid'ah yang dalam arti sempit, tapi dalam arti luas. Maka kita kenal banyak amal usaha yang didirikan dari Muhammadiyah. Itu terinspirasi daripada surah surah apa Bapak Ibu? Adanya panti asuhan, adanya sekolah, adanya nopo?
rumah sakit itu terinspirasi Muhammadiyah dari surat apa? Wah lali mas, kayaknya nggak baca kayak sejarahnya mas. Surah Al-Ma'un. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajari surah Al-Ma'un itu bukan sekali dua kali, bahkan sampai dikatakan murid-muridnya itu bosen. Kenapa kok tiap hari kiai yang diajarkan adalah surah Al-Ma'un terus? Nah kira-kira Bapak Ibu sekalian, kita ngaji tafsirnya surah Al-Ma'un terus dari awal ngaji sampai nanti menjelang kiamat. Kira-kira bosan apa dereng? Bosan atau enggak? Bosan. Tapi ini sama dikatakan muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah merasakan kebosanan. Kenapa Kiai kau mengajarkan surah Al-Ma'un terus? Maka dijawab oleh para Kiai Ahmad Dahlan, apakah engkau sudah mengaplikasikan surah Al-Ma'un? Maka dijawab oleh murid-muridnya, sudah. Saya sudah mengaplikasinya dengan menghafalkan Al-Ma'un, dipraktekkan di dalam sholat. Sudah Kiai. Nah kata Kiai Dahlan, oh bukan seperti itu maksudnya. Yang disebut mengimplementasikan, mengaplikasikan surah Al-Ma'un adalah, coba lihat itu, ada orang-orang atau fakir miskin di jalanan, coba beri makan. Coba itu orang-orang du'afa kalian bantu. Itu sebagai wujud implementasi dan aplikasi dari surah Al-Ma'un. Dan spirit itu dibawa dari zaman dulu lahirnya Muhammadiyah sampai sekarang. Maka dengan spirit Al-Ma'un itu, maka berdirilah sekolah Muhammadiyah, berdirilah rumah sakit Muhammadiyah, berdirilah panti asuhan Muhammadiyah. Itu diawali dari spirit mengambil dari surah Al-Ma'un, surah yang ayat 1 sampai ayat ke-7-nya. Maka dari ini kita dapat ambil secara ringkas bahwasanya Muhammadiyah memahami bid'ah itu secara luas. Bid'ah hanya dikatakan bid'ah manakala dalam hal akidah dan ibadah mahdhah, selain atau di luar daripada itu tidak dikatakan bid'ah. Maka dari tulisan ini kita ringkaskan minimal ada 4 poin Bapak Ibu. Ini mohon maaf waktunya ditambah sebentar mboten napa-napa nggih. Nggih, nanti biar penjelasannya enggak ngambang, Pak. Ada 4 poin kalau kita berbicara perspektif Muhammadiyah tentang bid'ah ini. Meskipun kita sudah jelaskan tadi. 4 poin. Poin yang pertama adalah Muhammadiyah, kita akan ulangi. Muhammadiyah berpandangan bahwa tidak semua hal atau tidak semua perkara baru itu dikategorikan sebagai bid'ah. Tidak semua hal baru itu dikatakan bid'ah, asal ada dalil dan dasarnya itu maka tidak disebut bid'ah. Ini sejalan dengan pengertian yang didefinisikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tadi. Maka poin yang pertama yang dapat kita ambil adalah Muhammadiyah berpandangan tidak semua hal baru itu dikategorikan sebagai bid'ah, asal hal baru itu ada dasar dan ada dalilnya dari apa? Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah tidak dikatakan sebagai bid'ah. Yang kedua, bid'ah dikatakan bid'ah itu hanya dalam perkara akidah dan perkara ibadah yang mahdhah atau ibadah khusus. Yang kedua, bid'ah hanya bisa dikatakan bid'ah manakala perkara itu menyangkut dalam ranah akidah dan ibadah mahdhah atau ibadah yang khusus, yang perinciannya sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, Muhammadiyah menyeimbangkan upaya purifikasi atau pemurnian
dan dinamisasi. Wah, nopo niku Mas? Saya ulang ya. Yang ketiga, Muhammadiyah menyeimbangkan antara upaya purifikasi dan upaya dinamisasi. Maksudnya nopo Ustaz? Maksudnya kalau upaya purifikasi pemurnian memang Muhammadiyah sangat getol, dan dari awal lahirnya bagaimana caranya biar akidahnya umat Islam itu terpure, termunikan dari mana? TBC. Niku napa? Bukan tuberkulosis, Bu. Napa TBC niku? Napa? Tahayul, bid'ah dan khurafat. Maka dalam masalah akidah kalau dia ditambah-tambah, maka ya sudah, Muhammadiyah upayanya purifikasi, tidak mencampur adukan, dan sangat getol menggalakkan biar mana masyarakat ataupun umat Islam tidak tercampuri akidahnya dengan tahayul, bid'ah dan khurafat. Dan upaya dinamisasi adalah dalam ranah yang tadi, ibadah ghairu mahdhah atau yang muamalah duniawiyah. Jadi enggak semuanya yang baru itu disebut bid'ah, enggak. Maka dalam upaya dinamisasi agar Muhammadiyah ini terus berkembang dan terus maju mengikuti perkembangan zaman, maka dilakukan dinamisasi, dilakukan upaya-upaya agar senantiasa berkembang lebih maju. Itu yang ketiga. Yang terakhir, Muhammadiyah cenderung tidak menghukumi sesuatu perkara baru itu dengan menggunakan kata bid'ah, tapi lebih kepada kata tidak ada dalilnya. Saya ulang ya. Muhammadiyah cenderung tidak menghukumi suatu perkara baru dalam hal agama itu dengan kata bid'ah, tapi dengan kata tidak ada dalilnya. Maksudnya pripun Ustaz? Maksudnya kalau misal kita ditanya sebuah permasalahan Bapak Ibu sekalian, Bu, Pak, hukum daripada Maulid Nabi niku pripun? Nah, kemarin sempat ramai gitu ya. Maka dari Muhammadiyah sendiri, kalau itu benar tidak ada dalilnya, maka dari Muhammadiyah tidak memberikan label bid'ah, tidak, tapi lebih kepada mengatakan mohon maaf, perkara ini belum ada dalilnya. Kenapa? Kalau disebutkan dengan label bid'ah, mohon maaf, orang-orang yang melakukan hal itu kadang tersinggung dan menimbulkan perselisihan. Maka dalam dakwahnya Muhammadiyah itu dakwah yang menggembirakan Bapak Ibu, dakwah yang merangkul bukan memukul. Ya, jadi labelnya bukan label bid'ah, enggak, tapi lebih kepada kata-kata mohon maaf, perkara ini belum diketemukan dalilnya atau tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu lebih diterima saudara-saudara kita daripada kita langsung melabeli perbuatan itu sebagai perbuatan bid'ah. Maka dakwah yang diunggulkan dari Muhammadiyah adalah dakwah yang menggembirakan, dakwah yang merangkul bukan malah memukul, dakwah yang mengeratkan bukan memecahkan. Karena label bid'ah kadangkala memberikan sumbu bagi orang-orang yang enggak terima bahwasanya perbuatan itu disebut bid'ah. Maka dari sini kita dapat ambil kesimpulan Muhammadiyah berdiri di tengah-tengah, tidak mengklaim
tidak memberikan bid'ah secara arti sempit, tapi lebih kepada memberikan pengertian bid'ah secara arti luas. Itu mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada satu mungkin pertanyaan, kalau tidak ada mungkin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, dari pertanyaan ini kita dapat ambil satu saja, hukumnya tergantung daripada niatnya. Kalau niat yang mengundang ini, mengundang orang-orang untuk membaca Al-Quran di rumahnya ataupun di kediamannya untuk memberikan keberkahan dari Al-Quran yang dibacakan oleh orang yang diundang, maka insya Allah tidak dihukumi sebagai dosa. Tapi yang maaf menjadi masalah adalah manakala hal tersebut sudah menjadi hal lumrah, yang mana kelumrahan ini menjadi yang tadi Ibu sampaikan, mata pencaharian. Jadi pasti nih kalau kita membaca di kediaman Bapak ini nanti ada tarif yang akan diberikan. Nah, tinggal orangnya saja hatinya ditata, Bu. Hatinya ditata. Kalau dia niatnya ya memang benar membaca Al-Quran tanpa ada embel-embelan mau dikasih maupun tidak, kalau dia niatnya ikhlas ya insya Allah pahalanya dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi orang yang mengundang, bagaimana hukumnya? Tidak masalah, asalkan itu tadi kita sampaikan, niatnya hanya benar-benar pengen, misalkan kalau diundang ke rumahnya biar mendapatkan keberkahan dari bacaan yang dibaca oleh orang-orang yang kita undang. Jadi ini hanya perihal niatnya saja. Hukumnya seperti apa kita kembalikan kepada perilaku pelakunya, Bu. Seperti itu Ibu sekalian. Ya, wallahu alam. Mungkin itu yang saya sampaikan. Nanti kalau ada yang penjelasan yang kurang jelas ataupun pemahaman yang menurut Bapak Ibu kurang pas, nanti bisa disampaikan kepada saya. Ataupun ilmu baru yang belum Rudi bisa dapatkan, bisa kita diskusikan bersama-sama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan dan apabila ada sikap atau perilaku yang tidak mengenakan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon kiranya dimaafkan. Mari kita tutup dengan sama-sama melafadzkan kalimat tahmid dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.